Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ismahuli an uqadima lakum nafsi. Ismi Nadia Mirza, Tolibati Al-Jami'atu Islamiyah wa Hukumiyah, Palembang. Baiklah, saya di sini akan membahas materi mengenai adwatun al-nutqi, alat-alat ucap. Ilmu aswat atau fonologi. Pengertian ilmu aswat atau fonologi dalam bahasa Arab, ilmu bunyi diistilahkan dengan ilmu al-aswat. Adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang penuturan bunyi bahasa, perpindahan, dan penerimaannya. Ilmu fonologi merupakan salah satu cabang dari ilmu aswat atau ilmu bunyi. Ilmu aswat atau fonologi adalah ilmu bunyi yang membahas tentang bunyi bahasa tertentu dengan mempertimbangkan fungsi dan makna yang dikandung oleh bunyi itu. Ilmu aswat atau fonologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, aina al-nutqi, di mana melapaskan huruf. Dan yang kedua, kaifa al-nutqi, bagaimana melapaskan huruf. Alat ucap atau adwatun al-nutqi. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Proses terbentuknya bunyi tersebut tidak terlepas dari peran organ-organ tubuh bicara pada manusia. Organ-organ ini kemudian bekerja sama untuk menghasilkan sebuah bunyi, baik berupa huruf konsonan dan vokal bahasa Arab. Dalam hal ini, kajian konsonan berkaitan dengan karakteristik, artikulasi, dan tempat keluarnya bunyi. Organ-organ bicara. Ajhizatun al-kalam terbagi menjadi tiga. Yang pertama, alat-alat pernapasan. Yang kedua, kerongkongan atau laring. Yang ketiga, organ bicara di atas kerongkongan. 1. Alat-alat pernapasan. Yang pertama, rongga dada atau chest rib atau al-qafasus sodri. Rongga dada terdiri atas tulang dada di bagian depan, 12 pasang rusuk di bagian kanan dan kiri, dan 12 cabang rusuk di tulang punggung belakang. 10 pasang diantaranya bersambung dari depan ke belakang, sedangkan 2 pasang yang tidak bersambung. Hal itulah yang menyebabkan rongga dada mengembang dan mengempis. Dalam proses bicara, organ-organ ini berfungsi menekan rongga dada ke arah paru-paru dengan tekanan yang berbeda-beda. Yang kedua, sekat rongga dada atau diafragma atau al-hajabu hajiz. Organ ini terdiri dari atas susunan otot yang bentuknya melebar dan dapat bergerak. Organ inilah yang memisahkan antara alat pernapasan dan pencernaan. Fungsi dari organ turun naik ini adalah sebagai penekan paru-paru terhadap tekanan pada rongga dada. 3. Paru-paru atau lungs atau area tani. Paru-paru adalah organ yang bersifat elastis yang dapat mengembang dan mengempis. Organ ini terdiri dari penampung udara, saluran udara, dan pembuluh udara. Pengembangan dan pengempisan terjadi karena tekanan yang dilakukan oleh rongga dada dan sekat rongga dada secara bersamaan. Dalam berbicara, udara yang masuk dan keluar dari paru-paru mutlak sangat diperlukan. Mengingat bahwa bunyi pada bahasa Indonesia dan bahasa Arab tidak menggunakan udara yang keluar dari luar, akan tetapi menggunakan udara yang keluar dari paru-paru. 4. Saluran udara atau trakea atau al-inbul hiwaniyah. Saluran udara ini biasanya juga disebut dengan istilah halkum, yaitu sebuah pipa udara yang terbuat dari cincin-cincin tulang rawan yang terletak di paru-paru dan di bawah kerongkongan sepanjang 2 cm sampai 2,5 cm. Saluran ini mempunyai 2 cabang yang menghubungkan antara dua belah paru-paru kanan dan kiri. Fungsi saluran ini dalam bicara adalah sebagai tempat lalunya udara yang merupakan bahan baku dari suatu bunyi yang datang dari paru-paru untuk diteruskan ke rongga mulut dan rongga hidung. Di samping itu, saluran udara ini juga berfungsi sebagai koyak resonansi dalam beberapa jenis bunyi. 2. Kerongkongan atau laring al-hinjarotun. Kerongkongan yang biasanya berbentuk seperti kotak kecil yang terletak di antara ujung di sebelah atas saluran udara dan pangkal dari rongga tenggorokan. Pada bagian depan dari kerongkongan sering juga disebut dengan istilah
Jakun. Kerongkongan terdiri dari 3 tulang rawan, yaitu tiroid, krikoid, dan arytenoid. Organ bicara paling penting dari kerongkongan adalah 2 buah pita suara atau vocal cords, yaitu 2 pita lebar memanjang dari belakang dan belakang jakun. 3 organ-organ bicara di atas kerongkongan. Di sini kita bisa lihat ada huruf hijaiyah dan di situ ada tempat-tempat mengeluarkan suatu bunyi bahasa. 1. Tenggorokan atau al-holaq. Tenggorokan adalah sebuah rongga yang terletak di kerongkongan dan dengan mulut yang bentuknya mirip dengan pipa. Apabila pangkal lidah mundur menekan dinding tenggorokan, maka rongga tenggorokan tersebut menjadi menyempit sehingga mempengaruhi arus udara yang masuk dari paru-paru. Tenggorokan ini juga merupakan makhraj dari beberapa bunyi Arab, seperti ain dan ha. Dalam ilmu tajwid, huruf-huruf tersebut disebut huruf halqiyah, bunyi-bunyi tenggorokan. Yang kedua, lidah atau al-lisan. Lidah adalah sejenis otot yang memanjang pada rongga mulut. Organ ini terdiri dari beberapa unsur yang tersusun secara rapi seperti otot-otot dan syaraf-syaraf. Di bagian ujung lidah terdapat sejenis syaraf yang berfungsi sebagai alat perasa. Lidah termasuk organ bicara yang paling aktif dengan gerakan-gerakan tertentu dari bagian-bagian lidah. Seperti yang dijelaskan di atas, bertemu dengan organ bicara pasif, sehingga terjadilah bunyi yang mempunyai ciri tersendiri. 3. Langit-langit mulut. Al-hanakul sulbu. Langit-langit terletak di bagian atas rongga mulut yang memanjang dari pangkal gigi di bagian depan sampai anak lidah tekak di bagian belakang. Para ahli membagi langit-langit ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian depan yang disebut gusi atau alveolar, al-lusah. Yang kedua, langit-langit keras, al-gir. Dan ketiga, langit-langit lunak, al-had. Langit-langit ini termasuk ke dalam organ pasif, kecuali langit-langit lunak yang bisa bergerak mundur ke belakang dan bekerja sama dengan tekak untuk membuka dan menutup saluran ke hidung. 4. Anak lidah atau tekak atau upula luhatil holki. Anak lidah terdapat di bagian atas, di antara langit-langit lunak dengan tenggorokan, di antara rongga mulut dengan rongga hidung. Fungsinya hampir sama dengan langit-langit lunak. Langit-langit lunak dapat bergerak menutup pada klep udara yang menuju ke rongga hidung, sehingga bunyi akan keluar dari rongga hidung. Di samping itu, kerjasama dengan anak lidah dengan pangkal lidah merupakan makhraj bunyi huruf qaf. 5. Gigi atau dental atau al-asnan. Gigi terdapat di belahan mulut atas dan belahan mulut bawah. Walaupun gigi bawah dapat bergerak dan berperan, namun tidak banyak berfungsi bagi pembentukan bunyi bahasa jika dibandingkan dengan organ bicara aktif lainnya, seperti lidah dan bibir bawah. Fungsi gigi sebagai organ bicara sangat jelas karena merupakan penghambat udara yang masuk ke paru-paru, sehingga tidak keluar secara serentak dari rongga mulut. Ada 2 bagian gigi, yaitu gigi atas al-asnan al-aliyah. Yang kedua, gigi bawah al-asnan al-suflah. 6. Bibir atau labial atau asyafatani. Bibir merupakan 2 pita yang berada di pintu rongga mulut. Bibir terdiri dari otot-otot dan syaraf-syaraf yang membuatnya dapat bergerak dengan lincah, cepat, dan teratur sesuai dengan jenis yang akan dituturkan atau diucapkan. Ada 2 bagian pada bibir, yaitu 1. Bibir atas, al-syafah al-aliyah. Yang kedua, bibir bawah, al-syafah al-suflah. Contohnya bunyi dari huruf ba dan mim. 7. Rongga hidung atau tajwifu anfi. Rongga hidung adalah saluran udara yang terdapat di belakang lubang hidung dan memanjang sampai ke langit-langit lunak. Di dalam rongga hidung terdapat area-area kosong, di antaranya yang disebut dengan kantung hidung.
Fungsi rongga hidung dalam bicara jelas tampak ketika klep rongga hidung terbuka sehingga udara keluar dari rongga mulut. Kondisi pertama akan menghasilkan bunyi nun dan mim. Sedangkan kondisi yang kedua akan menghasilkan bunyi ta, sa, ba, dan lainnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.